Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isi Ramdhani, absen 16. Saya dari kelas 11 IPS 1. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh guru PAI saya, yaitu Bapak Abdul Majid, mengenai tanggapan yang harus saya kemukakan dari beberapa pernyataan yang telah diberikan. Yang pertama yaitu pada bulan suci Ramadan, hampir di seluruh masjid dan musola terdengar suara lantunan Al-Quran, tidak terkecuali di rumah-rumah. Sungguh pengalaman yang sangat menakjubkan. Akan tetapi setelah selesai Ramadan, selesai pula aktivitas tersebut. Padahal Rasulullah SAW menegaskan bahwa sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Dapat kamu memberikan tanggapan tentang hal tersebut? Tanggapan saya dari sisi agama ialah, dalam bulan puasa atau dalam bulan Ramadan, pahala dilipat gandakan berkali-kali lipat daripada bulan di luar bulan Ramadan. Hal tersebut merupakan kesempatan bagi orang muslim atau mukmin untuk lebih dekat dan lebih takwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan cara membaca Al-Qur'an. Mengapa demikian? Karena membaca Al-Quran merupakan hal yang terbilang cukup mudah dilakukan bagi banyak orang, khususnya untuk mengisi waktu luang di saat kita puasa. Kita bisa membaca Al-Quran dimanapun dan kapanpun itu, asalkan kitanya mempunyai wudhu. Bisa membaca langsung kitab suci Al-Quran ataupun lewat HP atau gadget. Nah, untuk alasan mengapa banyak orang yang selesai atau tidak melaksanakan atau tidak melanjutkan hal tersebut di luar bulan Ramadan, karena pahala yang didapatkan itu tidak sama pada saat bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Jadi banyak orang-orang yang malas untuk melakukan hal tersebut. Intinya, di bulan Ramadan pahala atau kebaikan yang dilakukan oleh manusia dilipat gandakan berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan di luar bulan Ramadan hal tersebut tidak terjadi. Nah, itu untuk sisi agama. Untuk dari sisi sosial budayanya, mungkin untuk dari sisi sosial budayanya ialah kita manusia hidup bersama-sama, kita hidup berkelompok, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita hidup dan juga kita berinteraksi dengan banyak orang di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Di bulan puasa banyak orang-orang yang melantunkan atau banyak orang-orang yang membaca Al-Quran di mana-mana, bahkan sampai disuruh atau diserentakkan membaca Al-Quran oleh lembaga-lembaga pendidikan ataupun madrasah, contohnya seperti madrasah. Nah, juga lembaga pendidikan atau contohnya madrasah memberikan reward atau hadiah untuk pembaca Al-Quran terbanyak misalkan. Nah, dari hal tersebut terdoronglah kita untuk membaca Al-Quran, khususnya bagi yang masih sekolah dasar ataupun sekolah menengah pertama ataupun sekolah menengah atas. Bagi kita yang sudah dewasa, mungkin kita bisa saja dari kesadaran diri sendiri, kita sebagai orang dewasa bisa saja ikut-ikutan atau ikut tren gitu, lagi ramai membaca Al-Quran, sehingga kita ikut-ikutan, ataupun bisa dari kesadaran diri sendiri. Tapi seharusnya kita sebagai seorang muslim atau kita sebagai seorang mukmin, kita harusnya istiqomah dalam menjalankan ibadah apapun itu, khususnya membaca Al-Quran, baik itu di dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Karena sebagaimana hadis Nabi ialah sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Apabila kita istiqomah untuk belajar, membaca, dan juga mengamalkan isi Al-Quran, kita mendapatkan pahala gitu yang besar, baik di dalam maupun di luar bulan Ramadan. Pahala tersebut dari kita membaca dan juga mengamalkan Al-Quran tersebut. Seperti itu. Untuk yang berikutnya ialah mengapa banyak masalah
kehidupan yang sulit diatasi. Contohnya berbagai macam penyakit yang timbul dan juga bencana ataupun tawuran. Semua itu merupakan beberapa dampak perilaku manusia yang sudah meninggalkan Al-Quran. Mengapa hal ini terjadi? Karena perkembangan zaman atau kemajuan yang begitu pesat di era modern ini, banyak yang menganggap bahwa Al-Quran itu kuno atau Al-Quran itu ketinggalan zaman. Kenapa? Karena contohnya saja di dalam Al-Quran kita dilarang untuk membuka aurat, atau khususnya untuk kaum wanita kita dilarang untuk membuka aurat. Sedangkan dalam tren zaman sekarang atau modern ini, membuka aurat merupakan hal yang biasa gitu. Itu dari sisi agamanya. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena sebagaimana hadis disebutkan dalam hadis yang bersumber dari Hudzaifah bin Yaman, Rasulullah meramalkan kelak pada suatu masa akan terjadi perpecahan dan perselisihan sepeninggalan beliau. Hudzaifah berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah, 'Wahai Rasulullah, apa yang harus saya lakukan jika saya menjumpai hal tersebut?' Rasul menjawab, 'Pelajarilah kitab Allah dan amalkan kitab tersebut karena itu merupakan solusinya.'" Nah, mengapa banyak hal tersebut terjadi gitu? Mengapa banyak masalah, banyak penyakit dan juga banyak bencana di mana-mana? Karena banyak orang yang meninggalkan Al-Quran gitu. Memang hal tersebut sudah diramalkan oleh Rasul akan terjadi, tetapi banyak orang yang tidak melaksanakan solusi yang diberikan oleh Rasul gitu. Jadi memang salah kita sendiri gitu, salah kita manusia. Misalkan banyak penyakit atau bencana yang timbul tanpa disangka-sangka gitu, itu karena ulah kita sendiri yang serakah dan juga rakus. Itu. Lalu untuk tawuran antar warga dan antar pelajar, menurut saya hal tersebut terjadi karena kurangnya bimbingan atau kurangnya ilmu pengetahuan mengenai agama yang diajarkan kepada mereka gitu, sehingga mereka tidak mengamalkan hal tersebut. Padahal sudah jelas dijelaskan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis bahwa kita manusia atau kita sama muslim itu adalah saudara, ukhuwah Islamiyah. Kita itu bagaikan bangunan, kita itu bagaikan satu tubuh. Apabila satu tubuh merasa sakit, maka yang lainnya pun akan terasa sakit gitu. Bahkan disebutkan tabassumuka fi wajhi ahika shadaqah dalam mahfuzat, senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah shadaqah. Kalau tidak salah dalam mahfuzat seperti itu disebutkan. Jadi intinya hal tersebut terjadi karena salah kita sendiri atau ulah kita sendiri yang ingkar dan juga meninggalkan isi dari Al-Quran. Padahal Al-Quran itu sudah terjamin benarnya dan juga segala solusi ataupun permasalahan yang timbul yang ada dalam kehidupan ada dalam Al-Quran, dan juga seluruh aspek kehidupan ataupun seluruh kejadian yang akan terjadi di kemudian waktu sudah diceritakan dalam Al-Quran. Jadi kita hanya perlu memahami dan mengamalkan isi dari Al-Quran, seperti itu menurut saya. Dan untuk yang terakhir ialah perlu disadari bahwa meminimalisir kegelisahan batin, bahkan gangguan jiwa yang erat kaitannya dengan jasmani. Intinya dengan membaca Al-Quran, kehidupan kita akan selamat, sentosa, sejahtera, dan juga tenang, aman, dan damai gitu. Apakah hal tersebut benar adanya? Menurut saya memang benar, hal tersebut pasti terjadi. Dalam sisi agama juga membaca Al-Quran memang ditujukan apabila kita sedang sakit atau sedang gelisah gitu. Al-Quran, julukan Al-Quran salah satunya ialah asyifa, yaitu sebagai obat dari penyakit itu. Bisa penyakit
jasmani atau penyakit rohani bisa diobati dengan Al-Quran, asal kita paham saja ilmunya dan bagaimana cara menerapkannya. Insya Allah itu akan manjur. Dan juga Al-Quran itu menjadi penolong kita di hari akhir. Hal tersebut memang benar atau pasti adanya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Iqra'ul Qur'ana fa'innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an yashabih. Bacalah kamu sekalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran adalah penolong bagi para pembacanya. Hadis tersebut merupakan hadis sahih, riwayat Imam Muslim kalau tidak salah. Maaf kalau saya salah, boleh dikoreksi. Memang betul Al-Quran merupakan kunci dalam hidup kita. Al-Quran merupakan pedoman hidup kita. Al-Quran merupakan sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Kalau kita meninggalkan Al-Quran dan hadis, maka kita akan tersesat hidup. Sebagaimana yang diwasiatkan oleh Rasul, telah aku tinggalkan kepada kalian dua kunci atau dua kunci agar kalian tidak tersesat gitu, atau kalian bisa lancar menghadapi berbagai macam ujian yang akan terjadi di kemudian hari gitu. Hal tersebut atau wasiat tersebut merupakan Al-Quran dan hadis. Apabila kalian memahami, mempelajari dan mengamalkan isinya, kalian tidak akan tersesat. Dari hal tersebut berarti Al-Quran memang sangat penting, dan Al-Quran merupakan kunci kehidupan bagi kita, pedoman hidup kita. Jadi intinya menurut saya kita semua harus membaca, mempelajari dan juga mengamalkan isi dari Al-Quran, karena itu semua merupakan kunci kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Benarnya dari Allah, salahnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.